Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group, mulai dari lamppost.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Mas Wi, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lamppost.co, di antaranya terdakwa kasus pembunuhan santri divonis 5 tahun penjara. Selanjutnya, Waikanan dan Tubaba masuk kategori rawan banjir resiko tinggi. Berita yang ketiga, skema antisipasi dan penanganan penting cegah bencana. Selanjutnya, akademisi nilai meski terlambat minyak kita bagus untuk stabilitas harga jangka panjang. Dan yang terakhir, sapi dan kerbau sudah divaksin wajib pasang anting. Nah, ini salah satunya adalah menanggapi kemarin sempat bergejolak harga minyak, kemudian dari pemerintah sudah menurunkan produknya sendiri minyak kita, dan kabarnya ini akan bagus untuk stabilitas harga jangka panjang. Bagaimana tanggapan Mas Wid? Minyak kita ini kan muncul ya setelah gonjang-ganjing harga minyak goreng selama setengah tahun. Selama setengah tahun gonjang-ganjing minyak goreng tinggi, ibu-ibu mengeluh, UMKM mengeluh, pedagang gorengan mengeluh. Kemudian minyak kita ini kemudian muncul dalam kemasan 1 liter ya, harganya 14.000. Jadi minyak ini kan produksi dari Kementerian Perdagangan dan sekarang sudah bisa dijual di pasaran bebas tanpa mematikan minyak-minyak bermerek dari yang sudah ada sekarang. Jadi dia memang minyak ini dalam jangka panjang diharapkan bisa menstabilkan harga minyak goreng supaya tidak melambung tinggi seperti setengah tahun yang lalu ya, setengah tahun terakhir ya. Dan minyak kita ini kan tentu saja yang pertama kali menyambut gembira itu ibu-ibu dan pedagang gorengan dan pengusaha kecil ya. Kalau ibu-ibu kan tidak terlalu peduli dia dengan minyak kita apa, jenis minyak apa yang penting minyaknya itu ada. Betul. Dan sehat. Betul. Mereka sudah, apalagi harganya juga terjangkau, dan ini terobosan ini bolehlah kita kasih apresiasi untuk pemerintah. Oke, tentunya terobosan minyak kita ini menjadi salah satu cara dan terobosan yang tepat membuat kita juga bisa bernafas lega. Nah, kali ini kita akan beralih untuk lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya. Pengendara masih keluhkan jalan bypass berlubang dan bergelombang. Selanjutnya, zona rawan banjir siaga. Berita yang ketiga, satuan pendidikan bisa cegah anak putus sekolah. Berita yang selanjutnya, antisipasi anak bertindak anarki. Dan yang terakhir, Komnas HAM dalami tragedi Kanjuruhan. Oke, ini ada salah satu juga yang tentunya menjadi perhatian kita. Pengendara masih keluhkan jalan bypass berlubang dan bergelombang. Wah, saya juga turut merasakan ini Mas Wid. Tentunya kita bisa lihat juga ada di halaman pertama Lampung Post yang menunjukkan foto jalan bergelombang dan juga berlubang ini ya Mas Wid ya. Wah. Pengendara masih keluhkan jalan bypass berlubang dan bergelombang. Jadi yang dikeluhkan itu bukan hanya jalan yang berlubang, tapi jalan yang bergelombang. Bukan hanya jalan yang bergelombang, jalan yang diperbaiki itu keluhannya bahwa jalannya tidak segera diperbaikan, tidak tuntas. Iya. Jadi misalnya dia digali, dia dibiarkan dulu selama beberapa hari, beberapa minggu. Jadi inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan di bypass ini, karena ini kan rawan menimbulkan kecelakaan. Betul. Ada lubang jalan yang terlalu dalam kadang-kadang, dan ini data akan menunjukkan ada belasan ya kecelakaan karena lubang jalan itu. Apalagi kita ada proyek PSN juga penggalian air minum pipa air minum itu juga, sementara jalannya juga dibongkar-bongkar. Ini tentu sangat mengganggu pengguna jalan, dan kita berharap sih kalau perbaikan itu segera tuntas. Jika ada yang dikeruk jalan, yang digali, segeralah diperbaiki, jangan terlalu lama.
Kan ini urusannya ini kan menyangkut keselamatan, menyangkut nyawa orang. Apalagi pemakai dari jalan bypass juga cukup tinggi ya Mas Wid ya, dengan rutinitas daripada masyarakat Provinsi Lampung sendiri. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Kita akan beralih kali ini untuk trending topik yang ada di Radio Saya 100 FM, berita tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya kepasrahan Tio Satrio di lagu Bukan Siapa-Siapa. Kemudian Diary Kemalau, film animasi horor pertama di Indonesia, siap diproduksi. Berita yang ketiga, Ticket to Paradise raih box office dan pendapatan senilai 920 miliar rupiah. Selanjutnya rilis film dokumenter terbaru, Selena Gomez bagikan kisah tentang kesehatan mental. Dan yang terakhir, BTS raih Daesung. Berikut daftar pemenang The Fact Music Award 2022. Oke, ini ada salah satu musisi Indonesia pendatang baru juga, Tio Satrio. Nah, sepertinya memang ini menjadi ajang pastinya bagi musisi-musisi muda untuk tampil. Sekarang dia merilis lagunya Bukan Siapa-Siapa. Wah, bagaimana tanggapan dari Mas Wid sendiri? Ya, Tio Satrio ini penyanyi dan penulis lagu. Dia asalnya dari Yogyakarta dan kali ini dia merilis single terbarunya dengan tajuk Bukan Siapa-Siapa. Jadi kisah lagu ini kan mengisahkan tentang hubungan sepasang kekasih. Jadi mereka ini sudah berpisah dua-duanya, tapi masih ada rasa cinta yang mendalam kepada sang mantan. Jadi bisa dibilang ibaratnya kalau ada yang bilang cinta itu cukup diberi setengah saja. Tapi dalam lagu ini, lagu Bukan Siapa-Siapa ini seluruhnya cinta itu diberikan total. Jadi ketika sudah putus dia masih selalu ingat, selalu masih cinta, masih rindu yang mendalam kepada sang mantan. Dan sebenarnya lagu ini tidak asing lagi ya, karena pernah diunggah juga di akun TikTok si Tio Satrio ini. Oh wow, luar biasa ya. Jadi akibat memberikan cinta yang total 100%, jadi dia semacam terobsesi untuk memiliki sang mantan. Waduh, makanya ada judulnya Bukan Siapa-Siapa lagi ya. Menarik nih, karena kalau kita lihat sekarang kisah-kisah seperti itu banyak yang merasa relate juga, apalagi dengan adanya bantuan dari media sosial seperti TikTok. Ini semakin memudahkan tentunya untuk banyak orang mengenal karya-karya dari musisi Indonesia. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silakan untuk Anda update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.